I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Azmi dari kelas 10 3. Kali ini saya akan membahas apa itu norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat beberapa kelompok dalam masyarakat. Norma sosial dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kita langsung ke ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, umumnya norma tidak tertulis walaupun ada norma yang tertulis. 2. Hasil kesepakatan bersama. 3. Ditaati bersama. Dan yang terakhir, bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan formal dan non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Norma ini biasanya tertulis, contohnya undang-undang, dan yang non-formal biasanya tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma sosial. Selanjutnya, jenis-jenis norma sosial. Berdasarkan daya ikatannya atau sanksinya, berdasarkan tingkat daya ikat atau sanksinya terbagi atas 5. Yang pertama, norma cara atau usage. Yang kedua, norma kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat, norma custom atau adat istiadat. Yang terakhir, norma hukum atau laws. Kita akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama adalah norma cara atau usage. Nah, norma ini yang paling lemah daya ikatannya atau sanksinya. Contohnya, aturan makan menggunakan tangan kanan, cuci tangan sebelum makan, dan sanksinya itu hanya mendapat cemoohan atau ejekan dari masyarakat. Selanjutnya, masuk ke norma kebiasaan atau folkways. Kebiasaan ini merupakan aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Sedikit lebih kuat daripada usage. Nah, kebiasaan ini merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga daya ikatannya sesuatu yang contohnya membuang sampah pada tempatnya, salam ketika bertemu dengan orang. Nah, orang yang melanggar norma kebiasaan biasanya sanksinya hanya berupa teguran. Selanjutnya, norma tata kelakuan atau mores. Mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggotanya. Nah, pelanggaran terhadap norma kebiasaan ini akan diberi sanksi berupa dikucilkan atau dirak. Contohnya, berjudi, minum minuman keras, berzina, dan lain-lain. Selanjutnya, norma adat atau custom. Nah, norma ini umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sanksinya bila dilanggar, ini berupa denda, sikap penolakan dari masyarakat, bahkan pengusiran. Contohnya, menikah dengan marga yang sama. Dan yang terakhir, norma hukum atau laws, yang merupakan himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Dan sanksinya dapat dipidanakan atau masuk penjara. Contohnya, membunuh, mencuri, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Sekian dari menjelaskan tentang norma sosial dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan aturan perilaku yang pertama, norma agama, norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma yang berdasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan, norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, norma kebiasaan atau habit. Hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang. Yang terakhir, norma kebiasaan atau habit. Hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sekian dari menjelaskan tentang norma sosial dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.